Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin yang mulia, kita akan mendengarkan lagi satu kisah Nabi SAW tentang dakwahnya Rasulullah SAW kepada pamannya Abu Thalib sebelum meninggal. Bahwa diriwayatkan Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas berkata, sekumpulan pemuka kaum Quraisy menemui Abu Thalib ketika sedang sakit. Di antara mereka ada yang bernama Abu Jahal. Mereka berkata, sesungguhnya keponakanmu telah menghina Tuhan-Tuhan kami dan melakukan ini dan itu, serta berkata ini dan itu. Jika engkau memanggilnya ke sini, maka kami akan mencegahnya melakukan perbuatan itu. Abu Thalib pun mengutus seorang untuk menjemput daripada Rasulullah SAW agar menemuinya. Nabi SAW pun datang memasuki rumah itu. Ketika itu ada sebuah tempat kosong yang hanya dapat diduduki oleh satu orang saja, terletak di antara Abu Thalib dan salah seorang di antara mereka. Abu Jahal khawatir jika Rasulullah SAW duduk di tempat kosong yang berdekatan dengan Abu Thalib, maka Abu Thalib akan menjadi luluh hatinya. Oleh karena itu, Abu Jahal segera melompat untuk menempati tempat kosong itu. Rasulullah SAW tidak dapat duduk berdampingan dengan pamannya. Lalu duduk dekat pintu masuk. Abu Thalib berkata kepada Rasulullah SAW, wahai keponakanku, apakah yang menyebabkan kamu mengadukan engkau dan menuduh bahwa engkau telah menghina Tuhan-Tuhan mereka dan berkata ini dan itu. Kemudian kaum Quraisy itu hadir di situ menambah pengaduan mereka mengenai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai pamanku, sesungguhnya aku menginginkan mereka supaya mengucapkan satu kalimat saja yang menyebabkan seluruh orang Arab tunduk kepada mereka dan seluruh orang Ajam yang akan membayar jizyah kepada mereka. Maka orang-orang Quraisy pun terkejut dan berkata, hanya satu kalimat saja? Baiklah, demi bapakmu 10 kalimat pun kami akan memberikannya. Maka orang Quraisy pun berkata, kalimat apakah itu wahai Muhammad? Abu Thalib pun bertanya, kalimat apakah itu wahai keponakanku? Maka Rasulullah SAW bersabda, kalimat la ilaha illallah. Maka mereka pun bangun dengan marah dan mengibas-ngibas pakaian mereka sambil berkata dalam surah As-Sad ayat 5, mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar satu hal yang sangat mengherankan. Maka dalam peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah As-Sad ayat 5 sampai ayat 8. Yang artinya, mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar satu hal yang sangat mengherankan. Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar satu hal yang dikehendaki. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir ini. Mengesahkan Allah tidak ada lain hanya dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku. Quran Shad ayat 5 sampai 8. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai dan Ibnu Hatim dan Ibnu Jarir, semua pada bab tafsir masing-masing. At-Tirmizi pun meriwayatkan dan berkata hadisnya adalah hasan. Demikian juga dalam kitab tafsir Ibnu Katsir juz 4 halaman 28, Al-Baihaqi juz 9 halaman 188, dan Al-Hakim juga meriwayatkan dalam kitabnya juz 2 halaman 432, juga meriwayatkan hadis tersebut dengan makna yang sama dan berkata hadis ini sahih sanadnya
akan tetapi Al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan hadisnya. Az-Zahabi berkata, hadis ini sahih. Maka menurut Ishaq dari jalur daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seperti yang tersebut dalam Al-Bidayah juz 3 halaman 123, dia berkata ketika pemuka-pemuka kaum Quraisy berjalan menuju rumah Abu Thalib untuk berbicara kepadanya, maka mereka terdiri dari Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, dan Abu Sufyan bin Harb, yang merupakan orang-orang terhormat dari kalangan kaum Quraisy. Mereka berkata, wahai Abu Thalib, sesungguhnya engkau mengetahui kedudukanmu di sisi kami. Namun sekarang maut hampir menjemputmu pulang. Kami sangat mengkhawatirkan kehormatanmu di kalangan kami. Engkau mengetahui apa yang sedang terjadi antara kami dengan keponakanmu berkaitan dengan agama yang dia bawa. Panggillah ia dan ambillah janji darinya agar ia mau mencegah dirinya dari mencela kami, dan kami pun akan berhenti mengganggunya, dan supaya ia membiarkan kami dengan agama kami, dan kami pun akan membiarkannya dengan agamanya. Kemudian Abu Thalib mengutus seorang untuk menemui Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW datang menghadap pamannya Abu Thalib, dan Abu Thalib berkata, wahai keponakanku, mereka semua adalah pemuka-pemuka dari kaummu, telah siap mengadakan perjanjian denganmu. Maka Rasulullah SAW bersabda, baiklah, hanya sebuah kalimat yang aku mau kalian mengatakannya, maka seluruh bangsa Arab dan orang-orang Ajam akan tunduk kepada kalian disebabkan kalimat tersebut. Maka Abu Jahal berkata, baiklah, demi bapakmu, bahkan jangankan satu kalimat, 10 kalimat pun aku beri. Maka Rasulullah SAW bersabda, katakanlah olehmu kalimat la ilaha illallah dan tinggalkan semua sesembahan selain dia. Maka kaum Quraisy yang berkumpul pada saat itu pun bertepuk tangan sambil berkata, wahai Muhammad, apakah engkau akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadi satu Tuhan saja? Sesungguhnya ini adalah suatu yang aneh. Kemudian mereka berkata di antara sesama mereka, demi Allah, sesungguhnya ia tidak akan memberi kalian sedikit pun dari yang kalian inginkan, yaitu perjanjian atau kompromi. Oleh sebab itu, tinggalkanlah ia dan tetaplah dengan agama nenek moyang kalian, sehingga Tuhan memutuskan di antara kalian dengannya. Kemudian mereka pun berpisah. Perawi mengatakan bahwa Abu Thalib berkata, demi Allah, keponakanku, kulihat engkau meminta sesuatu kepada mereka yang melampaui batas. Maka Rasulullah SAW merasa optimis pamannya dapat mengucapkan kalimat syahadat. Itulah yang menyebabkan Rasulullah SAW bersabda, wahai paman, jika paman mengucapkannya, maka saya akan memohonkan untuk paman syafaat pada hari kiamat. Melihat daripada semangat keponakannya, Abu Thalib berkata, wahai keponakanku, demi Allah, jika bukan karena takut cacian kaum Quraisy kepadamu dan keluarga ayahmu sepeninggalanku, dan anggapan kaum Quraisy bahwa aku mengucapkan kalimat itu karena takut mati, pasti aku telah mengucapkannya. Tidaklah aku mengucapkannya melainkan untuk mengembirakanmu dengannya. Kemudian Ibnu Abbas menyebutkan dalam hadis itu selengkapnya, dan di dalam sanadnya ada seorang perawi yang masih samar dan tidak diketahui keadaannya. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Musayyab dari ayahnya bahwa ketika Abu Thalib sedang sakaratul maut, Nabi SAW masuk dan menemui pamannya Abu Thalib. Maka Abu Jahal berada di samping Abu Thalib. Nabi SAW bersabda, wahai pamanku, ucapkan daripada kalimat la ilaha illallah, dan aku akan membela paman di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Maka Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah berkata, wahai Abu Thalib, apakah engkau akan meninggalkan agama Abdul Muttalib?
Mereka berdua terus mendesak Abu Thalib dengan kata-kata, hingga kata-kata terakhir Abu Thalib adalah, aku tetap pada agama Abdul Muttalib. Ia tetap berpegang teguh kepada agama Abdul Muttalib. Maka Rasulullah SAW bersabda, saya akan memohonkan ampun untukmu selama saya tidak dilarang melakukan hal itu. Maka dengan peristiwa itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, yaitu innaka la tahdi man ahbabta. Itu surah Al-Qasas ayat 56 yang artinya, sesungguhnya kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Maka Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dengan sanad yang lain dari Bapak Ibnu Musayyab, hampir sama seperti itu. Dan Ibnu Abbas berkata di dalamnya, maka Rasulullah SAW terus mendakwahi pamannya, dan mereka berdua, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah, terus mendesak daripada Abu Thalib, sehingga pada akhirnya Abu Thalib mengucapkan, aku tetap memeluk agama Abdul Muttalib dan tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku akan meminta ampun untukmu selama aku tidak dilarang melakukan hal itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kedua ayat tersebut. Demikiannya juga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Nasai, dan Tirmizi, dan dari Abu Hurairah. Maka alhamdulillah, itulah satu kisah Nabi SAW yang menginginkan daripada pamannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir-akhir hayatnya. Maka apa yang kita dengarkan berkesan dalam hati dan saya amal dan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.